kita akan memurajaah hadis Arba'in. Hadis pertama Arba'in ya, di halaman awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi faman kanat hijratuhu lidunya yasibuha yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis riwayat ya Bukhari wa Muslim. Dari hadis yang tadi bahwasanya ketika kita niat itu karena Allah dan Rasulnya, dan apabila kita meniatkan sesuatu karena mengharapkan imbalan dunia, mengumpulkan pundi-pundi dunia, mendapatkan apa sih tadi itu awi meratian kehuha. Nah itu hanya sebatas itu aja yang kita dapatkan. Tapi ketika kita niatkan semuanya kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Nah pada kesempatan ini, kali ini saya akan mencontohkan, maksudnya saya akan memberi contoh ya, pengalaman pribadi. Kenapa? Bukan kenapa, karena salah niat itu. Dan sebelum dilanjutkan, halan wasalan buat santri baru Wilujeng Sumping ya. Ya pokoknya Wilujeng Sumping buat anak baru ya, semoga betah. Dan untuk santri-santri baru maupun ikhwan dan akhwat, nah untuk meluruskan niat, jangan kayak saya. Karena ketika waktu awal-awal pas sebelum saya jatuh nih, jadi saya jelaskan kenapa saya bisa jatuh nih ya, hikmahnya karena saya salah niat. Jadi singkat cerita, pas salah niat itu jatuh, singkat cerita lagi dibawa pulang nih. Pas ketika bawa pulang, sebelum pulang Ustadz sama Umi menghampiri saya sebelum dibawa pulang. Ya kata Ustadz, ya mungkin di sini bukan di sini, mungkin ada salah niat. Ya Ustadz, oke diceramahin, dikasih nasihat sama Umi juga mensupport. Ya semoga cepat sembuh gini. Udah tuh. Kira pas di rumah, nggak di rumah, masuk ke ruang inap dulu ya. Patah kan, tulangnya patah. Nah di situ kayak langsung kepikiran kan kalimat Ustadz. Dari kalimat Ustadz itu ternyata benar, ada niat saya yang salah. Karena dari situ saya memperbarui niat. Tapi setiap memperbarui niat tuh kayak susah gini. Kenapa susah? Karena emang jadi kasarnya niatnya ini hanya sebatas mengharapkan imbalan dunia gini. Dari situ saya memperbaiki lagi sampai saya introspeksi lagi. Ini kayaknya ada yang salah. Jadi saya mentelusuri ya. Saya cari, dari sini kayaknya saya pernah berlaku zalim ke adik-adik kelas waktu di pesantren. Saya chatin satu-satu. Saya chatin minta maaf. Udah nih. Terus saya mikir lagi apa lagi ya? Ke tempat ini. Bisa ada beberapa ketika waktu masih SMA kan, setelah dari pesantren sempat di SMA selama setahun tuh. Nah di situ ternyata emang kalau saya pribadi ya terlalu berlebihan buat anak SMA gini. Artian di sini teh maksudnya ketika harusnya orang belajar, ini malah kasarnya bolos gitu. Bolosnya ini ke ya salah satu diantaranya ya ke tempat itu biliar lah contohnya. Nah ternyata yang saya tahu ternyata di kaset saya pas diajakin gini doang. Ternyata di situ nggak hanya main biliar, ternyata banyak yang harusnya anak remaja tidak dilakukan di tempat itu. Makanya dari situ hanya beberapa kali doang ke sana karena nggak ada duit lagi. Mahal ya patungannya, lebih mahal dari futsal. Singkat cerita dari situ saya minta maaf ke teman-teman dan ya sekali mengingatkan ya ke teman-teman yang pernah mengajak saya. Nah dari situ kira saya memperbarui lagi. Saya mikir lagi apa aja yang salah yang pernah saya lakukan waktu sebelum jatuh ini. Saya mikir, salah menggunakan juga dalam sosmed IG. Kira dari followers sekian berapa ratus saya hapusin sampai nol sampai sekarang. Kalau misalnya kayak Iwan kalau ada yang nanya ada IG ada tapi nol, saya hapusin gini karena bener dulu salah niat ya, postingan biar gini banyak jadi salah niat di situ. Makanya lain udah nggak make, beberapa sosmed nggak make, cuma beberapa sekarang. Dan sampai IG kan saya hapusin tuh dari followers sekian. Saya bilang ke followernya, kan banyak tuh yang bertanya kenapa kok saya diginiin, di delete ya, di unfollow gitu. Nah katanya ya karena sebelumnya salah niat. Nah nanti kalau setelah di pesantren baru saya buka lagi kan, sekarang mah privasi ya. Nah dari situ baru tuh nggak ada follower di privasi. Dari situ ketika udah mantap ya, saya minta doa ke orang tua, saya curhat, Pak jadi Lem pernah melakukan ini gini misalnya pernah nakal. Ya udah kata Bapak, udah perbaiki niat, bilang ke Mamah juga perbaiki niat. Dan ketika udah sembuh qadarullah saya datang ke asatid tempat guru-guru saya pas ngaji di rumah, saya doain gini. Nah dari situ baru selama 8 bulan ya. Dan itu tuh proses yang menurut saya ini kayaknya nggak bakal sembuh nih karena udah nefting nih, maksudnya udah ripuh ya Sundanya mah, bahasa Sundanya ripuh pisan. Benar misalnya contohnya aja ketika masih awal-awal jatuh tuh buang air besar aja susah ya. Jadi buang air besar di kasur ya. Di situ kayak minta doa kalau ya niat gini
niat, ya Allah percepatlah proses penyembuhan ini karena pengen mondok lagi gitu. Alhamdulillah ternyata yang benar. Jadi ketika kita doa, kuncinya yakin dan ikhtiar. Seperti gimana yang tadi semalam disampaikan Ustaz Niko ya, bahwasanya ketika kita ingin melakukan sesuatu, ikhtiar, pasti Allah kan memberikan jalan. Ternyata saya juga gitu, saya niatin karena saya nggak enak yang merepotkan orang-orang di rumah gini. Karena saya niat dan qadarullah, hitungnya cepet lah. Kira saya udah bisa mandiri gini tanpa dibantu untuk segala kayak buang air kecil, air besar ya. Dan kalau kontrol masih. Nah, kira setelah balik di sini udah datang, nah itu pada kaget tuh ketika saya kesini. Oh, dikirain keluar gini, nggak jadi lanjut, kan hampir hitungannya setahun. Dari situ lagi saya memperbaiki niat lagi untuk masuk sini ya. Ternyata pas ketika masuk sini cobaannya beda, ketika tekanannya beda pokoknya ketika masuk Makdis sama pesantren sebelumnya. Kalau ketika pesantren sebelumnya saya bisa misalnya kasarnya kalau ketika lelaki nih, kalau greget kan bawahnya gelut tuh. Nah kalau di sini mah nggak bisa gelut karena ada Al-Quran gini. Karena di Al-Quran juga kita dibahas jangan menyakiti sama kaum muslimin. Dari situ ya, karena pernah waktu itu sempat di sini pernah hampir kayak gitu juga, tapi diingetin oleh seorang, tapi sekarang beliau nggak ada. Ini beliau bagus sih penyampainya, kayak nyantai tapi langsung kena gitu. Ketika saya hampir lagi puncak-puncaknya ke seorang santri, beliau bilang seperti itu, nggak usah ngapain gelut, kita punya Al-Quran gitu. Kan di Al-Quran dijelasin gini-gini. Oh dari situ makanya setiap ketika niat saya salah, saya redam, ingat kayak perkataan beliau, ingat. Nah buat teman-teman juga nih, ketika salah niat itu fatal. Contohnya lagi, ketika saya awal-awal masih sering nemenin Satramat nih, pas awal pisan. Pas sekarang ini udah alhamdulillah. Nah ketika awal pas nganterin Satramat udah nganterin pas pulang. Nah karena ini ya, karena bawaan ya, jadi saya kan udah nganterin Ustadz nih. Oh kayaknya jalan pulangnya nyantai, sekalian cuci mata katanya. Nah ternyata qadarullah nggak sempat cuci mata, tapi dikasih kelilipan. Dia dari stasiun sampai sini kelilipan terus gitu. Jadi jalan minggir ya. Jadi makanya pas ketika makanya kenapa saya bisa sampai sini, karena ketika juga ya selingan. Jadi setiap apapun misalnya dia menimpa, saya suka bercanda sama beberapa ikhwan ya, nggak hampir semuanya. Jadi bercandanya gini, coba hikmah apa yang ada di sini, hikmah kayak kita kalau misalnya bercanda deket ya, hikmahnya apa sih hikmahnya. Jadi awalnya bercanda, tapi habis itu hikmahnya beneran dicari. Kayak contohnya hikmahnya apa tadi, itu mah jadi kayak bukan ngatain sih ya, kasarnya mah ngatain gini, gara-gara gini, tapi setelah itu dipoles sama bahasa yang lebih halus lagi. Setelah kelilipan dari sana ya, dari ujung ke pondoknya kelilipan, di situ saya mengambil hikmah. Oh iya, salah niatnya, awalnya udah bagus namun Ustadz akhirnya buruk. Jadi qadarullah emang pernah ya, Ustaz Sarul juga pernah bilang bahwa kita penghafal Quran nih alarmnya sebenarnya banyak, tapi gimana cara kita menyadarkan itu bahwasannya itu alarm itu buat kita gening. Kebanyakan kita dikasih alarm tapi makanya ada yang pernah menyampaikan ketika kita tertimpa musibah jangan menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri kita dulu, periksa diri kita apa proses kita yang salah, baru ketika itu kita evaluasi orang-orang sekitar kita, apakah kita ke sekitarnya kurang ini kesini gimana. Nah dari situ makanya ketika ada niat yang salah, emang ternyata Allah tuh bakal mengingatkan kita. Ya contoh lagi, ketika misalnya saya mengusulkan plan-plan nih, misalnya ketika ziyadah, misalnya sumpamanya udah dapat nih, masih ada sisa waktu setengah jam. Biasanya ketika udah dapat ziyadah, istirahat atau memantapkan plan-plan yang ada. Nah ketika itu sempat gini, kepikiran, kayaknya habis dari sini, nah ada niatan buat balik ke tempat yang sebelumnya, yang waktu pernah saya datengin. Nah di situ Allah mengingatkannya dengan cara bukan kayak kelilipan lagi. Ternyata ketika saya habis mikir itu, nih kaki kanan saya ini nyut-nyutan gini di bagian daerah patahnya. Wah di situ saya kan bingung ya. Pertama bingung, enggak kalau itu adalah alarm. Pokoknya masih nggak dihiroin, sekali dua kali masih tuh kayak panik. Padahal tiap lari nggak pernah nyut-nyutan, olahraga ngangkat beban yang berat nggak pernah nyut-nyutan, tapi ini cuma duduk doang, terus ngeplan yang salah aja nyut-nyutan. Kira pas di kesempatan berikutnya saya kan plan lagi, memikirkan kemungkinan yang terjadi. Ternyata benar, keinget ini alarm. Benar, dari situ saya pas nyut-nyutan ya saya minta maaf pada Allah, ya Allah salah niat dalam gini. Benar, hilang lagi nyut-nyutannya. Jadi dari situ ketika emang salah niat, Allah pasti bakal menguji kita atau akan memberi alarm kepada kita. Yang seperti tadi saya sampaikan, gimana cara kita mengambil alarm itu. Sadar gak sih kita dikasih alarm? Nah dari situ